Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatatul Jannah, NIM 630 20190017. Di sini saya akan memaparkan mengenai ide rencana usaha dan 3 aspek yang meliputi ide rencana usaha guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam dengan dosen pengampu Ibu Desi Trisnawati. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan mengenai identitas usaha. Identitas usaha yang saya ambil atau yang saya rencanakan adalah hijab fashionable fasya. Kemudian jenis usaha sendiri adalah usaha dagang. Alamat usaha Karangboyo, RT 1 RW 6, Banyusri, Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Bentuk usaha adalah usaha kecil. Mengapa saya sebut usaha kecil? Karena masih di lingkup wilayah yang kecil dan karyawannya sendiri belum lebih dari 6 pekerja. Sumber daya manusia atau pengusaha diperoleh dari pengalaman, bukan dari pelatihan khusus atau dilatih khusus begitu. Kemudian identitas pemilik usaha. Identitas pemilik usaha meliputi nama Ayu Fatatul Jannah, kemudian jabatan, penjalan bisnis, tempat tanggal lahir Boyolali 15 September 2001, alamat rumah Karangboyo RT 1 RW 6, Banyusri, Wonosegoro, Boyolali. Nomor telepon 0856 4045 4270. Email, alamat email ayufatatuljannah@gmail.com. Ditulis huruf kecil dan tidak ada spasinya. Pendidikan terakhir SMA Negeri 1 Karanggede. Kemudian pengalaman kerja, yang pertama adalah penjual makanan ringan, yang kedua owner hijab, dan yang terakhir adalah karyawan toko sepatu. Penjelasan usaha di sini saya ambil dari latar belakangnya terlebih dahulu. Usaha hijab fashionable fasya yang akan berdiri pada tahun 2021 dilatar belakangi oleh keinginan pemilik usaha yang ingin mengembangkan usaha di bidang perdagangan begitu. Karena pemilik usaha sendiri suka mengoleksi hijab pada masa sebelum tahun 2020. Hijab yang akan dijual beraneka ragam, mulai dari hijab anak-anak sampai dengan hijab dewasa. Usaha ini dijalankan oleh pemilik usaha sendiri yang ingin memberikan pilihan hijab bagi konsumen tanpa terbatas. Kemudian hijab fashionable fasya akan mengambil konsep hijab yang murah serta dilengkapi dengan pelengkap kartu ucapan untuk konsumen. Dengan menggunakan kartu ucapan yang unik diharapkan dapat memikat banyak orang serta memberikan sensasi hijab yang unik begitu. Kemudian produk hijab fashionable fasya itu akan dijual mulai dari harga 20.000 sampai 50.000, dilengkapi dengan sistem pre-order dan bisa diakses via online begitu. Kemudian di sini ada promosi. Promosi akan dilakukan via website. Bagaimana caranya? Kita akan membuatkan ruang untuk hijab-hijab yang akan kita pasarkan begitu. Jadi melalui link-link yang akan kita sebar, konsumen akan mengetahui apa saja hijab yang akan kita jual. Kemudian lewat media sosial meliputi Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Sama sistemnya seperti website, kita akan menyediakan ruang. Misalkan kalau
tadi juga ada WA group atau WA bisnis gitu. Kita akan menyediakan katalog-katalog mengenai hijab apa sih yang akan kita jual nantinya. Kemudian yang terakhir adalah via offline berupa pemasangan iklan atau pamflet-pamflet di jalan, sekitar jalan begitu. Target pasar adalah anak-anak, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dan di sini kita bisa tekankan kepada selebgram hijabers begitu. Selanjutnya ada riset dan pembahasan. Riset dan pembahasan meliputi 3 aspek. Yang pertama ada aspek hukum, yang kedua ada aspek lingkungan, dan yang terakhir adalah aspek pasar dan pemasaran. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu aspek hukum, di mana aspek hukum ini sangat penting sekali bagi para perencana bisnis. Begitu pula dengan bisnis yang akan saya jalankan atau akan saya lakukan begitu. Di dalam hijab fashionable fasya perlu adanya legalitas atau surat izin usaha. Karena apa? Itu karena konsumen akan lebih percaya akan barang atau produk yang akan kita jual nantinya. Yang kedua ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini meliputi 2. Yang pertama ada aspek intern atau dari dalam. Yang kedua ada aspek ekstern atau dari luar. Aspek dari dalam itu bisa dari pemiliknya langsung atau bagaimana cara agar bisnisnya berkembang, kemudian apa saja yang akan dilakukan untuk kedepannya nanti begitu. Kalau aspek ekstern atau luar itu berhubungan langsung dengan pelanggan. Jadi bagaimana kita akan melayani pelanggan, bagaimana sikap kita terhadap pelanggan yang baik dan yang benar itu. Yang ketiga ada aspek pasar dan aspek pemasaran. Pasar merupakan tujuan pendistribusian yang akan hijab fashionable fasya tuju. Melalui pasar kita bisa mengekspor atau mengenalkan produk kita terhadap pelanggan. Apabila permintaan pelanggan banyak, maka produksi yang akan kita jalankan pun akan baik dan berjalan dengan rapi. Kemudian selain untuk memenuhi kepuasan pelanggan, hijab fashionable fasya juga berharap akan terciptanya sebuah pemahaman mengenai pentingnya hijab untuk kalangan milenial muslim sekarang begitu. Dan tujuannya di samping itu ada terkenalnya produk yang akan kita produksi, mulai dari dalam negeri maupun luar negeri begitu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.